Hingga saat ini, potret birokrasi kita masih belum baik. Citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korup, kolutif, dan nepotis. Memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan, masih rendahnya profesionalisme, dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik. Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi birokrasi pemerintah telah menjadi semakin mengkhawatirkan. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif harus terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya. Adanya berbagai kenyataan sehari-hari yang senantiasa kita alami di lingkungan birokrasi pemerintahan pada umumnya, seperti prosedur kerja yang rumit, sering terlihat banyak file yang berserakan, banyak surat yang terlambat sampai di alamat, dokumen-dokumen kurang terjaga, beban kerja tidak merata yang tertumpuk pada seseorang tertentu, suasana kerja yang kurang menyenangkan, bahkan mungkin sampai terjadi adanya kemacetan-kemacetan dalam suatu tugas karena kurangnya disiplin aparatur birokrasi pemerintah, kurangnya rasa tanggung jawab, kurang memiliki managerial skill, kemampuan, keterampilan serta kering dari konsep, inisiatif, maupun daya kreativitas, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memuaskan, adalah sebagai bagian penyakit yang diderita oleh suatu birokrasi. Kerumitan regulasi dan prosedur terjadi karena adanya disfungsi organisasi yang disebabkan implementasi birokrasi yang melampaui batas optimalnya. Regulasi dan prosedur pada titik tertentu akan menciptakan keteraturan dalam birokrasi. Namun apabila melampaui batas optimalnya, maka akan berdampak negatif terhadap efisien birokrasi. Dampak negatif dari birokratisasi yang berlebihan kemudian memunculkan apa yang disebut dengan penyakit birokrasi, atau dalam literatur administrasi publik dikenal dengan istilah patologi birokrasi. Birokrasi yang sudah terjangkit penyakit akan bekerja sangat lambat karena adanya kompleksitas regulasi dan prosedur yang sangat hierarkis. Pelayanan publik yang cepat dan efisien kemudian menjadi sangat utopis. Setelah memahami proses terjadinya penyakit birokrasi di atas, maka dapat dipahami bahwa regulasi dan prosedur dapat berfungsi sebagai penjaga keteraturan. Namun apabila diterapkan secara berlebihan, dapat juga berubah menjadi penyakit yang mengekang gerak birokrasi. Oleh karena itu, upaya memangkas regulasi, deregulasi, serta prosedur birokrasi debirokratisasi harus dibarengi dengan kajian mendalam, sehingga deregulasi dan debirokratisasi dapat dilakukan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah baru. Pekerjaan penting yang harus dilakukan adalah menentukan ukuran untuk mendeteksi kapan regulasi dan prosedur birokrasi melampaui batas optimalnya dan berubah menjadi penyakit birokrasi. Ciri-ciri negatif seperti kelambatan birokrasi serta banyak prosedur tertentu tidak serta-merta menjadi ukuran untuk menjustifikasi deregulasi dan debirokratisasi, karena sejatinya regulasi dan prosedur dapat berfungsi sebagai kontrol pemerintah. Keinginan pemerintah mendorong investasi dan kemudahan berusaha misalnya, jangan sampai mengesampingkan kontrol terhadap dampak lingkungan yang merugikan masyarakat umum. Birokrasi sebaiknya menjadi mediator yang mempertemukan kepentingan kelompok tertentu seperti pengusaha dan kelompok masyarakat yang lebih luas. Citra negatif birokrasi dapat dihilangkan jika pemerintah bersungguh-sungguh membenahi manajemen kepegawaian birokrasi publik, pemberdayaan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum yang ketat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pegawai organisasi publik yang berkualitas, berkompetensi, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya-upaya birokrasi perlu diarah guna memiliki wawasan pelayanan publik. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan.